PN yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian. Izin Bu, share. Oke, Pak. Baik, izin Ibu share terkait dengan penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Perpustakaan Chatbot Berbasis Artificial Intelligence, di mana saya Agung Betul Hikmah sebagai ketua peneliti, kemudian anggota dosen di sini ada Pak Hairul Patah. Hadir ya Pak? Pak Herlan Sutisna, hadir ya Pak? Hadir Pak. Oke, dan 3 orang anggota mahasiswa, diantaranya Nur Fatul Alim Budiman, Asaima, dan Nur Halimah. Baik, terkait dengan kenapa saya memilih judul ini dilatar belakangi dari penelitian Muhammad Yusuf tahun 2024 terkait dengan perpustakaan sebagai bagian penting dalam penyediaan akses pengetahuan. Kemudian penelitian Setiawan dan Pendi tahun 2025 terkait dengan teknologi informasi ini dapat mengubah perpustakaan tradisional menjadi modern. Dan penelitian saya di tahun 2024 dari Hibah PKM 5 bahwa artificial intelligence itu sebagai solusi untuk membantu pekerjaan manusia. Dan yang terakhir dari penelitian Sentiana tahun 2024, dia menjelaskan bahwa artificial intelligence itu dapat meningkatkan kualitas layanan informasi dengan teknologi chatbot. Dari latar belakang ini, maka kelompok kami mengusulkan bagaimana merancang dan mengimplementasikan chatbot berbasis AI ini untuk layanan perpustakaan. Nah, kebaruan penelitian yang kami lakukan yaitu kami mengimplementasikan chatbot artificial intelligence ini dengan integrasi framework Flowise AI plus LLM dengan sistem perpustakaan berbasis web Laravel plus MySQL. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu Flowise AI. Flowise AI adalah salah satu platform digunakan untuk membangun dan merancang aplikasi berbasis LLM, di mana memungkinkan si pengembang untuk menyusun alur kerja AI tanpa menulis banyak kode. Sementara LLM di sini adalah Large Language Model atau bahasa AI yang dirancang untuk mengenali, menghasilkan, dan menerjemahkan serta meringkas teks. Ini dimungkinkan nanti dengan menggunakan LLM di sini kita bisa berinteraksi antara manusia dengan mesin. Sedangkan framework untuk aplikasi perpustakaannya kita menggunakan Laravel, untuk bahasa query-nya kita menggunakan SQL. Nah, ini mungkin kebaruan penelitian daripada penelitian kami sebelumnya. Terkait dengan metode penelitian, metodenya kami ambil metode analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Di mana di analisis kita mengidentifikasi kebutuhan, kemudian mengidentifikasi masalah, algoritma yang digunakan, identifikasi fitur dan fungsi program, dan pengumpulan data. Untuk desainnya kita merancang prototipenya, menambah fitur tambahan dalam program, kemudian menambahkan algoritmanya. Untuk proses development-nya, ini mengimplementasikan prototipe, integrasi teknologi artificial intelligence, dan menerapkan algoritmanya. Nah, untuk implementasinya kita uji coba awal, identifikasi masalah teknis apakah berhasil, ini menggunakan metode pengujian black box testing. Nah, untuk hasil penelitiannya, tadi sudah disebutkan di tujuan penelitian bahwa kita menggabungkan antara chatbot plus AI dan LLM dengan sistem Laravel plus MySQL, di mana di sini mungkin saya gambarkan dengan flowchart proses kerjanya, yaitu yang pertama awal proses, di mana Google generatifnya di sini saya menggunakan Gemini, ya, di mana si chat Google generatif AI yang pertama ini nanti akan menerima
pertanyaan dari pengguna. Ya, pernyataan itu bisa berupa permintaan data atau query SQL. Nah, kemudian di sini ada custom JS function, di mana di sini mengambil skema dari database. Nah, mengambil struktur database ini agar LLM-nya dalam hal ini large language modelnya tahu tabel mana atau kolom mana yang tersedia. Kemudian untuk prompt template ini untuk mengolah data yang bukan sesuai dengan SQL-nya. Nah, jadi nanti di prompt template ini digunakan untuk membuat prompt yang sesuai agar LLM tersebut bisa menghasilkan query SQL atau jawaban yang relevan. Nah, setelah itu baru masuk ke menjalankan query LLM-nya. Nah, di sini LLM chain, di mana di sini LLM memproses prompt dan menghasilkan output. Output ini bisa berupa query SQL ataupun jawaban non-SQL. Di mana nanti di proses selanjutnya adalah ada decision point. Di mana di sini terdapat fungsi if-else function. Nah, jika benar, maka nanti output diambil dari SQL, dari query-nya. Dia akan menjalankan query database-nya. Ini jika benar ya. Kemudian di mana di chat Google generatif AI yang pertama, tadi kan yang ke-0 ya Bu ya, yang pertama ini dia akan mengubah hasil query menjadi jawaban yang natural. Lalu nanti akan diproses oleh LLM chain yang pertama, dia akan memberikan jawaban akhir ke pengguna sesuai dengan output query SQL-nya. Nah, jika tidak ketemu data di SQL-nya, maka dia akan menuju prompt template 2, di mana mengolah data yang non-SQL. Dan nanti LLM Chain 2 ini akan memberikan jawaban alternatif ke penggunanya. Nah, kebaruannya kita akan memudahkan informasi terkait dengan pencarian buku, info pengembalian, info peminjaman, dan info denda. Nah, nanti kita akan uji coba webnya setelah ini ya Bu ya. Nah, capaian luaran penelitian, alhamdulillah semua capaian telah tercapai. Untuk publikasi jurnalnya, ini kita sudah publish di publikasi Sinta 4 di jurnal Universitas Perjuangan. Ya, kebetulan ini sudah Sinta 4, sudah tayang per 10 November kemarin. Kemudian hak cipta program, ini buktinya Bu, ini sudah tayang ya di luarannya di apa namanya? Di Unper ya. Kemudian untuk HKI-nya kita sudah buat ya. Sudah tampil juga, untuk rilisnya sudah tampil juga. 6 Oktober saya terbitkan. Kemudian untuk YouTube-nya juga videonya, hasil karyanya sudah dibuat juga. Dan posternya juga sudah kita cetak. Nah, untuk keluaran sudah aman. Jadi kesimpulannya, integrasinya berhasil. Flowes AI dengan LLM, Laravel, dan MySQL ini sudah berjalan. Kemudian kesimpulan yang lain bahwa chatbot ini dirasa meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan dan mendukung transformasi digital. Saran dan rekomendasi saya ke depan, mungkin kalau dilanjutkan, ada notifikasi otomatis via WhatsApp atau email, dan pengembangan versi mobile app dan bisa di hosting. Nah, kendala yang saya rasakan di penelitian saya ini adalah biaya yang cukup mahal. Karena untuk Flowes itu satu bulannya kita sewa $65 dan Gemini-nya itu beli tokennya sekitar 400.000. Jadi kalau kita total satu bulan itu bisa sampai 1.700.000. Nah, mungkin ini yang menjadi kendala utama dalam penelitian ini. Kita memerlukan biaya yang cukup yang cukup besar lah untuk Recording in progress. Program ini berjalan dengan baik. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya mungkin saya demokan dulu ya Bu, atau gimana? Iya, silakan Pak. Nah, mungkin ini prosesnya ya. Nah, contoh ini proses chatbotnya yang tadi saya jelaskan di alur flowchart-nya bahwa chat Google Generative AI ya
ini akan memproses ya pertanyaan dari pengguna. Contoh di sini contoh data buku ya. Data buku di database-nya itu ini agak loading, Bu. Tergantung jaringannya ya. Jaringan di sini lambat, jadi agak loading. Pak Bambang, tambahin Pak Bambang. Nah, contoh Bu. Contoh Bu, data buku di sini di MySQL kami. Ini sudah diimplementasikan, Pak? Sudah Bu di Cigalontang. Nah, Namun ya itu Bu, kendalanya itu Bu tadi. Kendalanya biayanya Bu. nggak berarti Sebentar. di mana tadi? SMP apa sama ini tadi, Pak? SD Bu, SD. Oh, SD itu Cigalontang. berarti di sana udah pakai sistem ini? Iya, tapi tidak berjalan karena kendalanya biaya Bu. Nah, biayanya kan lumayan. Ntar Bu, ini nggak connect ya. 127. Oke Bu, contohnya kita akan mencari buku apa saja yang tersedia. Nah di sini si LLM itu, si Gemini itu dia akan mencari proses di mana dia ada decision nanti di sana. Jika query, maka dia akan membaca ke database. Tapi jika tidak query, jika tidak ketemu query-nya, maka dia akan memberikan jawaban alternatif ke penggunanya. Nah, Bu, ini kan ketemu ya. Di mana di sini di query-nya terdapat 2 buku, Senang Belajar Matematika dan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, nanti di apa namanya? Di decision-nya, di LM-nya, dia akan membuat prediction sesuai dengan apa yang kita input tadi. Nah, di sini dia akan memprediction, LLM-nya dia akan menginput sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Atau kalau kita gambarkan seperti ini, Bu. Oke, seperti itu proses cara kerjanya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pak Agung atas pemaparannya. Nah, untuk kali ini mungkin kita lebih ke Monas terkait dengan akuntabilitas tadi ya Pak ya, terkait dengan transparansi juga gitu ya. Nah, ini kan dana yang diperoleh dalam berapa Pak? 4 juta ya? 4 juta Bu, betul. 4 juta. Mungkin bisa dilihatkan Pak bukti terkait dengan penggunaannya. Penggunaannya saya di BPMAS ya Bu ya, di PEMAS. Kemudian tadi publikasinya tadi publish di Sinta 4 Bu. Sinta 4 ya Pak. Iya. Kemudian HKI ada ya Pak tadi? HKI sudah semua. HKI granted ya Pak? Granted. Nah, untuk produknya ini berarti tadi penerapan udah diterapin walaupun memang tidak berjalan maksimal gitu ya? Iya Bu, terkendala oleh biaya itu. Ya. Okay. Satu lagi Pak, terkait dengan poster atau explainer, apakah sudah disiapkan? Sudah Nanti Bu. bisa ditunjukkan sekalian? Boleh Bu. Izin berbagi ya. Izin berbagi Bu. Ya Pak, silakan. Nah ini Bu. Ini untuk X-banner-nya. Kemudian ini Sebenarnya untuk itu posternya. atau posternya apakah dalam bentuk sudah dicetak atau masih soft file ini? Kita masih soft file Bu. Soft file. Kita masih soft file. Kita akan cetak Bu setelah Monep ini. Kemudian tadi terkait mana Bu? Dana ya, catatan harian. Atau RAB-nya. Catatan harian di mana ya Bu ya? Di PEMAS. RAB-nya di
Sini Bu. Oke, dana yang Ya, diberikan oleh Yayasan BC adalah sebesar 4.500.000. juta 5.000, Heeh. 4.500.000 Bu, Oke, betul. berarti ini eh, total dananya penggunaannya sama Pak? Sudah Bu, terserap semua. Terserap semua ya Pak ya, berarti 100% Siap, terserap. Berarti ini betul. penelitiannya sudah selesai ya Pak ya? Sudah Bu, sudah selesai sih semuanya. Sebenarnya sudah selesai ya. Terkait Hmm. dengan implementasi Pak tadi Pak, implementasi yang ada di SD tadi, mungkin eh, sedikit testimoni mungkin ya dari apa usernya gitu terkait dengan aplikasi ini apa Pak kesannya? Oke. Kesannya aplikasi ini bisa digunakan, Bu. Namun, kendalanya yaitu dari segi infrastruktur ya. Hmm. Infrastrukturnya, Bu. Dari segi infrastruktur sekolahnya tidak memadai sih, Bu. Harusnya penelitian ini tuh untuk perpustakaan wilayah, Bu. Yang punya dana Hmm. gede. Nah, makanya tadi Kalau dananya kan kalau nggak cukup, Bu, dia. ya kalau Bapak sasar ke SD dengan perpustakaan SD tapi dengan teknologi yang AI dengan chatbot seperti ini Mm-mm. mungkin tadi Pak ya dananya. Walaupun memang oh Kurang ya tepat. SD ini sudah memberlakukan sistem yang seperti ini, tapi kayaknya terkait dengan dana tadi apa nggak match gitu ya, karena Bapak mau Iya, Bu, betul. mengimplementasi tapi dukungan dananya tidak ada. Mungkin bisa ditingkatkan di tahun depan mungkin Mbak, kan tahun depan mungkin ada pembiayaan di pemerintah tuh. 10 juta ya, Bu? Oh, ya. Oh, yang Iya, PKM enggak, yang pemerintah ya, Bu. dari pemerintah Pak yang dananya dari 150 juta tuh mungkin Siap. bisa di apa dikembangkan ke arah sana. Berarti kan mitranya berarti memang harus Bapak carinya adalah mitra yang memang eh, skalanya atau skupnya memang lebih besar gitu ya. Tapi untuk ini eh, kalau di aplikasi tadi Pak, apakah bisa mencari tadi kan aplikasi terkait dengan pencarian buku ya Pak ya? Betul, Bu. Nah, apakah di aplikasi ini bisa mencari bukunya itu ada di mana gitu? Di Nah, Bu, rak mana terkait gitu? dengan itu, terkait itu kan kami menggunakan Flowes ya, Bu ya. Hmm. Nah, di mana di sistemnya itu dia mengecek SQL yang ada di database Perpus itu, Bu. Jadi terintegrasi langsung ke Perpus itu. Kalau misalkan kita terintegrasi dengan Perpus nasional, mungkin nanti lebih kebacanya di Perpus nasional. Karena kan kita hanya apa namanya? Saya susah ngejelasinnya ya. Karena kan ini bentuknya lokal ya, Bu ya. Nah, ini kan hanya di digital database lokal aja. Kalau misalkan di perpus nasional, berarti saya harus mengakses perpus nasional. Nanti otomatis Oh, enggak di bukunya perpus yang lokalnya aja Pak akan, tadi Pak yang punyanya SD tadi. oh, Mungkin kan dia punya boleh. punya pengkodean sendiri-sendiri ya. Mungkin rak ini bukunya adalah terkait dengan buku IPA misalkan rak ini terus mungkin buku Hmm, ini. Nah, mungkin bisa nggak di aplikasi ini bisa memperlihatkan atau mencari siap, Bu. buku A ini ada di mana sih posisinya gitu? Oke, Bu, siap. Sebentar, Ibu ya. Tadi di sini ya. Oke. Kelihatan, Bu ya? Set. Oke. Nah, untuk pencarian tadi, contoh, Bu ya. Di sini saya hanya menginput 2 buku ya, Bu. Di sini Senang Belajar Matematika sama Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Ini hanya sampel saja. Nah, ini bisa dilihat di sini, Bu. Buku apa saja yang ada di rak gitu ya. Buku apa saja di rak. Ini prosesnya agak lama, Bu, memerlukan koneksi yang cepat. Saya menggunakan WiFi kampus agak lama ya. Tapi Ini ya, kalau di Bu. SD itu kebuka Pak. Kalau Biasanya misalkan kebuka, Bu. oh. Asal ada koneksi internetnya. Hmm. Yang jadi masalah kan, Bu, ini harus berlangganan ya. Eh, harga Flowes. Harga Flowes itu sekitar ini, Bu, tuh. $65 per bulan. Dia dikasih 10 GB storage ya. Dan 50.000 prediction. Nah, kita harus ngemodal ini, Bu. Ini kelemahan kita.
Ya, berarti mungkin harusnya dari awal bisa diidentifikasi nih kalau Bapak Hmm, mau dengan model kayak gini, berarti mitranya nggak bisa yang mitra iya, yang kecil gitu. iya mitranya harus punya duit, Bu. Saya juga nggak punya duit ini, Bu. Curhat. Iya, Bu. Karena kalau di artificial intelligence itu harus perlu modal, Bu. Misalnya kita pakai Iya. N. Mm. Iya. Nah, Chris. Eh, Pak Agung ini nge-freeze Pak Hairul atau saya? Oh iya. Gimana Pak? Bapak mau lanjutin? Atau oh, oh ya udah. Oh gitu. Oke, mungkin untuk eh, saya ulang Pak Agungnya udah masuk lagi belum Pak Heru? Oh, di Bapak aja mungkin ya, saya rangkum terkait dengan apa namanya penelitian dari Pak Hairul ini. Jadi tadi untuk capaiannya berarti sudah hampir sudah selesai tadi ya, sudah selesai untuk capaiannya. Berarti eh, di atas 75%. Kemudian publikasinya tadi sudah publish di Sinta 4 atau National Trial. Berarti harusnya mungkin ini bisa publish di Sinta yang lebih Maaf, Bu. Bu, oh maaf ya, mati koneksinya. kirain ke SD tadi. Ya, gimana, Ya, Bu? Gimana, Bu? oke. Ya Pak, saya ulang, saya simpulkan terkait dengan penelitian kelompok Bapak ya. Jadi untuk capaian penelitiannya tadi sudah selesai Pak, sudah di atas 75% gitu ya. Kemudian untuk publikasi tadi sudah publish di Sinta 4. Mungkin kalau untuk Cinta Pak. apa ya? Kalau dengan materi yang seperti ini, chatbot maupun AI, kemudian ini kan mungkin materi lagi tren gitu ya Pak, mungkin bisa harusnya bisa naik ke Sinta 3 sebenarnya. Jadi eh, apa materinya gitu loh Pak. Materinya ini kan memang lagi in banget gitu ya. Bukan Siap. bukan bukan di level Sinta 4 lah ya, mungkin levelnya di Sinta 3 gitu. Kemudian terkait dengan Iya, Bu. HKI. Scopus. Gitu Pak. Mungkin tadi besok Iya. berarti mitranya bisa ditingkatkan cari mitra yang memang dananya besar, kemudian eh, apa ajukan ke hibah yang memang dananya itu bisa mengcover semuanya. Kemudian untuk produk tadi sudah sampai dengan penerapan ya Pak. Poster dan X-banner itu dalam bentuk Siap. soft file dan belum dicetak. Nah, terkait dengan eh, seminar kan nanti ya Pak ya, pemakalah nih. Seminar Ini kapan, sudah Bu ya? diseminarkan apa belum? Belum kan ya Pak ya? Seminar di mana, Bu? Seminar di? Kan biasanya nanti ada diseminasi nih Oh, Pak di akhir. Nah, eh, oh, ya, ya. apakah penelitian Bapak ini sudah didesimasikan di apa di seminar-seminar atau nanti nunggu nih dari BSI nih atau dari LPPM nih kan biasanya di akhir ya nanti akan ada terkait dengan seminar gitu biasanya Iya, berarti itu jadi iya kan, Bu. poin itu mungkin yang kurang Pak tadi terkait dengan seminar karena belum diseminarkan. Itu mungkin Pak Agung, terima kasih untuk partisipasinya dan juga Siap. selamat untuk kelompok Pak Agung yang telah mendapatkan dana hibah gitu ya. Mungkin next dana hibahnya bisa ke luar ya Pak ya, jadi tidak di internal, mungkin bisa di apa daya saingnya bisa tingkatkan lagi untuk di luar gitu. Ya. Terima kasih sekali lagi. Kebetulan Sekian dari 2024 kita dapat, Bu. oh iya Pak, 2026 berarti Pak lagi ntar. Kan Bapak mau akreditasi kan? Iya, 2024. Siap. Oke, Bu. Siap. Oke, terima kasih Pak. Sami-sami, Bu. Terima kasih Terima juga. kasih Pak Agung dan tim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita next ya Bu Citra yang kedua.